Kami mengucapkan syukur atas rahmat-Mu sehingga kami dipertemukan di Komsel pada malam ini. Semoga Bapa berkenan berkenan memberkati supaya Komsel ini berjalan dengan lancar dan teman-teman senang dan siap mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa eh, kami berdoa kami berdoa eh, kami berdoa dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. 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 Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Arnold. Jempol. Keren. Terima kasih ya udah berani mimpin doa pembukaan. Yuk kita masuk ke puji-pujian. Nah, puji-pujian juga gak kalah nih. Nanti akan dipimpin oleh teman-teman kita loh. Ada Michi dan Jona dan Sasa. Ya. Kita mulai masuk ke puji-pujian. Silakan Michi dan Jona. Selamat malam Bapak. Selamat malam Yesus. Selamat malam. Terima kasih atas anugerah-Mu sepanjang hari ini. Ku memuji, ku menyembah, ku mengucapkan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita ulangi sekali lagi yuk sama-sama ya. Selamat malam Bapak. Selamat malam Yesus. Selamat malam Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu sepanjang hari ini. Ku memuji, ku menyembah, ku memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Niciona, pujiannya sangat indah. Semoga kita semua di sini siap untuk memuji dan menyembah Tuhan ya. Yuk kita lanjut ke pujian selanjutnya. Ini juga akan dibawakan oleh teman kita, Sasa. Mana ya Sasa? Sasa udah siap? Ya, silakan. Yuk teman-teman kita bersatu dalam pujian yuk. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih, Sasa. Kita punya Allah yang hebat ya. Allah yang selalu menolong kita, tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Yuk kita makin mempersiapkan diri untuk membaca firman. Kita nyanyikan firman-Mu kita bagi kakiku, dan lanjutnya kita akan doa persiapan firman ya. Yang bisa nyanyi, yuk sama-sama yuk. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
kasih buat Mici, Yona, dan Sasa yang sudah membawakan puji-pujian. Yuk, adik-adik, kita tundukkan kepala, kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, terima kasih ya Bapa, Kau telah menyertai kami hingga malam hari ini. Ya Bapa, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami ya Bapa, semoga kami bisa mengerti, bisa membaca firman-Mu dengan baik dan bisa mengerti pesan yang Kau titipkan untuk kami anak-anak-Mu ini. Amin. Baik, kita siapkan kitab sucinya yuk. Kita buka Matius 4. Matius 4 ada di mana yuk? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Ada yang tahu? Sama ya? Baru. Oh, baru. Pinter Satrio sama siapa tadi ya? Orang dapat poin. Yang menjawab dapat poin. Hore. Sudah ketemu belum Matius 4-nya? Matius berapa? Nanti juga udah siapin di layar kalau yang belum ketemu. Tapi yang sudah ketemu boleh baca di kitab sucinya masing-masing ya. Udah siap belum? Udah siap. Ada yang belum siap? Sudah siap ya. Nanti Udah. nanti Vila ya yang manggil siapa-siapa saja yang ada ya. Maaf. Oke, kita mulai ya. Kita siapkan hati anak-anak. Kita mulai Matius 4. Saya cuma gosong. Bentar. Ini yang belum baca kita mute dulu ya supaya ini. Belum ngomong. Oke. Kita mulai masing-masing anak satu ayat dari Marcel. Marcel boleh di siap belum Marcel? Oke, gini. Kalau gitu Ele dulu Ele. Ayat 1 Ele. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Satrio. Dan setelah puasa 40 hari sampai ke malam akhirnya lagi Yesus. Oke. Ayat ketiga Marcel. Ketiga. Lalu Datanglah datanglah si pencoba itu. yang Si pencoba itu. Si pencoba itu. Pencoba itu. Dan oh itu yang ketiga nih yang di sini deh. Lalu datanglah si pencoba itu. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Oke, thank you Marcel. Gaby.
Susah. Ayat keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oke, ayat kelima, Sky. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Oke, ayat keenam, Michael. Nomor 6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah darimu ke bawah, sebab ada tertulis, menengai engkaulah memerintahkan malaikatnya dan mereka maka akan mengandang engkau di atas lengannya, supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Oke, ayat ketujuh, Dev. Yesus berkata kepadanya, ada pula terus yang mana engkau menjauhi Tuhan Allahmu. William, ayat ke-8. Gak ada. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. 9, Annabel. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembahku. 10, Arnold. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. 11, Yona. Karena 11. lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Oke, 12, Sasa. Di Galilea. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Jaden, 13. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali. Dilan, 14. Ini loh, 14, Mas. 14. Aku Supaya- pakai ini ya. Ini supaya supaya nggak usah pakai itu. Supaya
Aku garis ya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Oke, Ceris 15. Aku langsung digaris ya, Ma. Langsung digaris ya, Ma. Nanti matiin dulu mic-nya. Oke, 15 ya. Ceris. Jadi mic-nya trouble, Ci. Dia Oke. udah chat itu. Siapa lagi yang belum? Cleo. Ayat berapa? 15. Tanah Zebulun dan tanah Naftal, jalan ke laut, daerah seberang Sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Oke, ayat ke-16, Anselin. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Kak Marlin. 17. Oke. Iya Kak, untuk Villa 17. 17, oh ya baik. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Oke, 18 William. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Oke, 19 Sky. Sky 19. Ada di layar Sky. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Dek yang keras. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. 21 Ele. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang saudara, yaitu Yakobus dan Yohanes, saudaranya bersama mereka, sedang memberikan jala di dalam perahu, memanggil mereka. 22 Gaby. Dan mereka segera meninggalkan perahu sertanya lalu mengikuti dia. 23 Annabel. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Oke, 24 Luana. Michi bisa baca. Tadi kayaknya belum kebagian. Iki nggak bisa baca. Oke, Yona aja. Berapa? 24. 24. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Oke, 25 Dilan. Dilan 25. Plus 25.
banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang ke Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Oke. Ini semuanya, yuk kita baca hening dari atas, dari ayat 1 sampai 25 masing-masing dalam hati ya. Kita cari ayat menyentuh. Ini kan kita lagi ikut kamu. Sky udah dapat ya? Boleh. Kalau yang udah dapat bisa resign ya. Ini Elno udah boleh diceritakan ayat menariknya apa dan Ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau menodai Tuhan Allahmu. Kamu kenapa suka ayat ini, Elno? Garis ini. Yang silakan Sasa. Sasa, silakan Sasa. Sasa suka Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya suka ayat 4 ini karena kita hidup bukan dari makanan jasmani saja, tapi dari makanan Allah juga, firman Allah. Iya. Marcel, silakan lanjutkan Marcel. Oke, silakan Sky, boleh. Ayat keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oke, makasih. Kamu kenapa suka ayat ini? Karena jadi hidup bukan dari yang kita butuhkan saja, tapi kita juga harus berbuat baik agar kita bisa hidup dengan bahagia. Oh ya, bagus. Nah, ini makasih ya, Sky. Habis ini Arnold bisa silakan. Ayat 12. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirkan ia ke Galilea. Makasih. Boleh nanya tidak? Kok kenapa kamu suka ayat ini? Saya cuma tahu. Saya cuma suka. Oke, makasih ya. Habis ini Satrio silakan. Matius 4 ayat 1 ke 2.
Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya sapulah Yesus. Boleh nanya nggak kok kamu suka ayat ini? Soalnya papa sudah tinggalin lagi, jadi dongengin sedih, mama sedih. Sabar Satrio, tetap doain papa ya. Makasih ya. Makasih ya Satrio. Habis ini William silakan. Matius 4 ayat 3. I like this verse because it explains that the evil asked God to prove that he is the Son of God. So he asked God to change the stone into bread. That's basically the only reason why I like that verse. Oke, thank you William. Nah, ini Aunty Villa mau berbicara atau Dave ya? Oke. Oke, silakan Dave. Ayat 17 sejak waktu itu. Suaranya kencang. Ayat 17 sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi kayak kita harus bertobat karena kita siap sedia pada waktu kalau Tuhan udah memanggil kita udah siap untuk masuk surga. Gitu aja. Oke, makasih ya Dave. Apakah ada mau lagi? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke ini ya. Kak Anselin ya, mau bawain renungan. Oke, aku mulai ya. Boleh able untuk screen share-nya. Untuk co-host atau host, boleh tolong screen share-nya. Maaf. Kak Villa, Aunty Villa. Sudah. Sudah ya, oke. Oke. Halo semuanya. Aku mau lanjutin untuk membawakan renungan untuk hari ini, oke? Jadinya aku dengar dari anti-anti di sini kalau kalian itu suka quiz ya. Dan karena PH Kids jarang quiz, aku mau adain question time sedikit as part of our renungan. Oke, jadi ayo kita participate bareng-bareng. Caranya nanti aku tunjukin gambar dan kalian harus deskripsiin foto itu. Bukan lewat chat box, harus raise hand dulu, aku panggil, baru kalian boleh unmute dan bilang jawaban kalian. Oke, jadi jangan langsung unmute. Oke, apa yang sedang terjadi dalam foto ini? Ada yang bisa? Kalau ada, raise hand dulu, baru aku pilih. Oke, yang paling pertama, Dev. Apa yang sedang terjadi dalam foto ini, Dev? Lagi marah-marah, nggak rukun, tidak tercipta kerukunan dan saling memisahkan diri. Oke. Oh ya, kalian yang nanti jawab, nanti Kak Marlin jangan lupa untuk tulis poin ya. Tadi dia udah 1. Nah, kita ke next picture ya. Siap Kak Anselin. Oke, ada siapa nih yang bisa? Aku pilih Gaby. Apa yang sedang terjadi dalam foto ini, Gaby? Itu ada anak laki-laki lagi narik rambutnya anak perempuan sampai anaknya nangis. Oh, kira-kira ini perbuatan yang baik atau tidak? Perbuatan yang tidak baik. Perbuatan yang tidak baik. Oke, thank you Gaby. Kita ke next ya. Apa yang sedang terjadi dalam foto ini? Aku pilih siapa ya? Michael deh. Cowok lagi fighting. Cowoknya lagi fighting. Yang mana yang lagi fighting? Siapa yang lagi Yang fight? biru. Yang biru lagi fight? Iya. Yang biru lagi fight yang merah? Iya. Oh, oke. Kira-kira ini perbuatan yang baik atau tidak? Tidak. Kita boleh gak pukul orang?
Enggak. Oh, Michael pernah nggak pukul orang? Iya, karena disuruh. Oh, disuruh siapa? Karena saya les taekwondo. Oh, Michael les taekwondo keren banget. Oke deh. Wah, makasih. Iya, thank you ya Michael. Oke, yang lain yang belum jawab, nanti kita ada lagi ya. Nanti di akhir renungannya masih ada lagi. Nah, sekarang aku mau continue. Pernah gak punya temen di sekolah yang nyebelin banget? Yang kayak di foto tadi. Yang suka jambak kamu, yang suka marah-marah sendiri ke kamu. Kamu tanya biasa, dia udah jawabnya kayak nggak suka kamu. Pernah gak? Kalau misalnya kalian punya teman yang begitu, coba raise hand deh. Aku mau lihat. Siapa yang punya teman yang gak baik di sekolah? Michael ada. Marcel ada. Ya. Apa lagi? William ada. Satrio juga ada. Oh. Oke deh, jadinya gimana cara kita hadapi orang yang kita nggak suka menurut Alkitab? Orang yang kita nggak suka atau juga bisa disebut sebagai musuh, oke? Dimaafkan. Aku ambil bacaannya dari Lukas 6, 27 sampai 31. Ada yang bisa bantu aku baca nggak? Siapa nih yang bisa? Boleh raise hand. Oke, Dev baca ayat 27, Sasa baca 28. Kenneth mau bantu baca? Mulai dimulai. Ya udah boleh mulai dulu. Ayat 27 Dev, ayat 28 Sasa dulu, oke? Tapi kepada kamu, kasihilah musuhmu, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah. Oke, sekarang Sasa boleh baca ayat 28? Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Oke, thank you Sasa. Jaden boleh baca ayat 29? Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Oke, Dilan ayat 30. Oke, berilah kepada setiap orang yang dia meminta kepadamu, jangan meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Oke, Eleanor boleh baca yang terakhir ayat 31. Dilan boleh dihapus ya drawingnya. Thank you. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Oke. Sebelumnya aku boleh minta Dilan, tolong dihapus dong yang di ayat 30-nya, gambaran birunya. Oke? Aku bacain sekali lagi buat kalian ya, dari Lukas 6 ayat 27 sampai 31. Cara kita menghadapi musuh kita. Tuhan bilang, kasihanilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihanilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Oke. Next. Nah, di sini Tuhan mau ngajarin kita apa nih? Kita udah disuruh apa nih di sini? Kasihilah musuhmu. Tuhan Yesus mau mengajarkan kita apa?
untuk love our enemies atau cinta musuh kita. Kenapa kita harus dengerin Tuhan Yesus di bacaan yang tadi kita baca? Kalau kita ikut marah-marah ke musuh kita, nanti bakal makin panjang. Kalau kita diamin, kalau kita doain, nanti mereka bisa aja Tuhan yang mengubah mereka untuk menjadi lebih baik. Kalau misalnya ya, contohnya nih, Sasa punya minum, habis itu musuhnya Sasa lempar minum Sasa. Sasa nggak boleh juga lempar minumnya musuhnya Sasa. Harus Sasa sabar, gak apa-apa, doain aja. Biar musuhnya bisa berubah. Jadi lebih baik lagi. Lain kali enggak lemparin minumnya Sasa. Oke Sasa gitu. Itu contohnya aja ya. Sasa nggak gitu kok. Ya, jadinya kenapa begitu? Karena jika mereka lihat, kok aku udah jahat sama Sasa, tapi Sasa masih baik sama aku, nanti mereka pasti stop. Karena mereka pikir, oh ya ya, dia kok baik ya. Nanti mereka Jadinya gak enak nggak boleh. Kenapa? Aku lanjutin ya. Kita nggak boleh ikutan benci atau marah-marah sama musuh mereka. Kalau nggak nanti persoalannya bakal panjang banget. Nggak bakal selesai-selesai. Karena nanti Sasa, jangan Sasa lagi deh. Gimana nih? Siapa? Aku kasih kasih contohnya Sky deh. Sky, musuhnya Sky coretin bukunya Sky. Sky coretin lagi buku musuhnya. Nanti musuhnya coretin lagi bukunya Sky. Lalu Sky coretin lagi buku musuhnya. Jadi nggak bakal selesai. Oke? Jadinya aku di sini mau sedikit kasih kalian question lagi nih. Tadi kan pada suka quiz time kan? Jadinya dari ayat yang tadi kita baca, kira-kira kan kita udah tahu kan nih, Tuhan mengajari kita apa? Untuk saling mengasihi. Bukan cuma ke saudara kita, bukan cuma ke teman-teman yang kita sayangi, tapi juga kepada musuh kita yang kita tidak terlalu suka. Nanti kita bisa pelan-pelan belajar untuk mengasihi mereka. Ya kan? Nah, dari ayat yang tadi, aku mau tanya kalian lagi nih. Ada quiz lagi nih buat kalian. Oke? Siap-siap, ayo. Jadinya dari bacaan tadi, reaksi kita kepada situasi ini tuh apa nih? Musuh kalian jatuh saat lari. Apakah kalian akan bantu? Kira-kira jawabannya apa ya? Aku tanya Illinois. Illinois. Dibantu. Coba kita lihat ya. Benar. Dia kalau misalnya musuh kalian jatuh, banyak dari di sini ada gak yang musuhnya jatuh kalian ketawa? Musuhnya jatuh kalian hahaha, tuh kan kamu udah jahat sama aku, makanya kamu jatuh. Gitu pernah gak? Aku. Pernah? Enggak. Aku. Enggak. Aku. Bagus yang bilang enggak, bagus banget. Jadinya Tuhan mau kita, kalau misalnya kita lihat nih, musuh kita jatuh. Aku punya apa? Aku punya Hansa Plus, aku punya Bandit, aku kasih ke dia. Bukan aku ketawain, ya kan? Nah, kita ke situasi selanjutnya ya. Musuh kalian lapar banget, maminya lupa kasih bekal ke dia. Habis itu kalian dibawain mami kalian 2 apel. Habis itu kalian makan 1 sebenarnya udah kenyang. Jadinya apakah kalian akan kasih 1-nya lagi ke musuh kalian atau kalian simpan aja di tas kalian, sembunyiin biar dia kelaparan aja? Tanya siapa ya? Bentar. Raise hand dulu dong, baru aku panggil, baru kalian jawab, baru nanti dapat poin. Oke? Oke, Annabelle. Kasih. Coba kita lihat. Yes, kalau misalnya kita punya 2 apel, punya ekstra ya kan, kita cuma makan 1 udah kenyang, 1-nya lagi jangan kita sembunyiin dong, 1-nya lagi kita kasih ke teman musuh kita yang nanti bisa menjadi teman kita. Oke? Nah, selanjutnya, kalau kalian melihat musuh kalian, es krimnya jatuh nih, truk es krimnya lewat, Nino. Habis itu kalian beli es krim nih, kalian beli 2 karena kalian pikir uang aku cukup beli berdua, aku beli 2 deh.
Habis itu musuh kalian juga cuma beli satu. Pas dia lari-lari, es krimnya jatuh. Kira-kira kalian mau bagi es krimnya ke musuh kalian nggak? Aku tanya siapa ya? Jaden deh, karena Jaden udah tadi. Apa Jaden? Kasih ya? Coba kita lihat ya. Bener banget. Jadi kalau misalnya meskipun itu musuh kita, kalau es krimnya jatuh, bukan kita ketawain, bukan kita videoin, tapi kalau misalnya kita punya ekstra, atau kalian sebenarnya nggak punya ekstra nih, kalian punya satu, tapi kalian merasa, oh kayaknya dia lebih pengen es krim, ya udah kasih aja ke dia, oke? Bukan cuma ke teman. Kalau ke teman kira-kira es krimnya jatuh, pasti kita mau kasih dong. Tapi kalau ke musuh, pasti lebih susah kan? Karena kan musuhnya udah jahat nih ke kalian ya kan? Udah coret buku kita, es krimnya jatuh ya bagus lah. Tapi Tuhan nggak mau kita begitu. Tuhan mau kita berbagi kepada mereka tanpa mengekspektasi mereka untuk kasih balik gitu ya kan? Dari ayat yang tadi kita baca. Nah, saat musuh kita sakit, ini yang terakhir loh, apakah kita doakan? Ada yang bisa jawab gak nih? Yang belum jawab dong, Marcel ya? Oke, Marcel, kira-kira apa tuh? Musuh kamu lagi sakit DBD, masuk rumah sakit, gak masuk kelas nih. Udah Senin, Selasa, Rabu, kok musuh aku nggak ke sekolah ya? Enak nih, nggak ada yang ganggu aku di sekolah, nggak ada yang dorong-dorong aku di sekolah, enak sih. Tapi kamu tanya guru kamu, guru, si musuh aku ini kemana ya? Kok nggak ke sekolah? Guru kamu bilang, oh musuh kamu lagi dirawat di rumah sakit atau lagi demam. Kira-kira Marcel bakal doain biar dia cepat sembuh atau biar dia nggak usah sembuh-sembuh, biar sekolahnya jadi damai nggak ada dia? Doain sembuh. Doain sembuh. Siapa di sini yang agree dengan apa yang Marcel bilang? Doain. Oke, Kenneth agree. Annabelle agree, Jaden agree, Sasa juga agree. Oke. Tapi susah gak aku tanya? Kira-kira? Kan sekolah lagi damai banget nih, nggak ada mereka, nggak ada yang ganggu kamu. Masa kamu doain biar cepet sembuh sih? Susah gak? Sasa mau jawab? Doain. Ya udah kita lihat sama-sama ya. Yes, benar banget. Kita mau doain dia meskipun dia udah nyebelin banget ke kita. Meskipun dia udah kita lihatnya itu kita udah geram banget sama dia. Tetap kita doain karena Tuhan Yesus bilang, kasihilah musuhmu. Kita harus menyayangi mereka meskipun mereka udah nyebelin banget ke kita, ya. Nah, kenapa kita harus melakukan itu? Jika kita mengasihi musuh kita, Tuhan akan senang karena artinya kalian mendengarkan Tuhan. Kenapa artinya begitu? Karena kan Tuhan udah tulis di ayat tadi, kasihilah musuh kalian, bantulah yang jahat kepada kalian gitu, ya kan? Jadinya kalau misalnya kalian praktekin, kalau misalnya kalian bantu saat mereka jatuh, saat mereka sakit, kalian doakan, itu artinya kalian mengikuti apa yang Tuhan suruh kalian lakukan. Ya kan? Yang bilang oke siapa tuh? Pintar banget sih. Aku lanjut ya. Halo, Kanselin. Ya, Kak Marlin. Kanselin belum manggil ini ya, belum manggil Satrio ya. Satrio belum kebagian nih, belum kebagian jawab. Oh ya? Iya. Oke deh, ayo Satrio. Aku kasih Satrio pertanyaan ya. Oke, lagi ujian nih. Lagi ujian ya Satrio ya. Satrio udah ujian belum? Udah. Oke. Jadinya Satrio tahu ya ujian tuh gimana. Nah, jadinya Satrio punya 2 pen nih. Ada 1 kertas ujian. Satrio lagi kerjain ujian. Satrio noleh ke kiri. Musuh Satrio lupa bawa pen. Gimana tuh? Satrio pinjemin pen 1 atau Satrio simpen aja di tas, biarin dia nggak bisa kerjain ulangan, dia dapet 0. Kira-kira Satrio ngapain nih? Pinjemin. Pinjemin? Ya.
Baik banget Satrio, kita harus semua seperti itu ya. Kita semua harus mengasihi musuh kita. Meskipun dia jahat, tetap kita pinjemin pen. Karena kasihan dong kalau nanti nilainya 0, ya kan? Nah, kalau misalnya kita kayak Satrio tadi tuh, kita kasihi musuh kita. Apa benefit itu ke kita? Dikatakan di Lukas 6 ayat 35, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tuhan Yesus murah hati gak? Iya. Murah hati. Tuhan Yesus kasihi musuh. Tuhan Yesus gak? Iya. 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 Ya kan, aku ingat tiba-tiba satu cerita, Tuhan Yesus pernah sembuhin telinganya prajurit yang mau tangkap Tuhan Yesus loh. Itu musuh gak? Itu musuh yang mau bunuh Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus tetap mau menyembuhkan prajurit itu. Makanya karena kita anak-anak Tuhan, di sini semua anak-anak Tuhan kan? Iya. Ada nggak anak-anak yang di bawah itu? Enggak kan? Semua anak-anak Tuhan kan? Semuanya pengen ke surga kan? Iya. Maka dari itu kita harus mengasihi musuh kita. Meskipun mereka sudah tidak baik kepada kita. Dan kalau misalnya kita berbuat baik terus kepada mereka, nanti mereka pasti heran dong. Kok ini siapa nih? Kok ini Satrio udah aku isengin, udah aku jambak, aku ulangan masih dia pinjemin pen. Ternyata Satrio baik ya. Kalau mereka nanti tiba-tiba merasa realize gitu, Satrio baik, nanti kalian bisa jadi apa? Bisa jadi besties deh sama musuh kalian, bisa berteman dengan mereka, ya kan? Makanya karena itu kita harus selalu mengasihi musuh kita. Itu aja renungan dari aku. Yang belum bisa jawab kuis, nggak apa-apa ya, minggu depan aku coba adain kuis lagi, oke? Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Anselin. Kak Anselin, sedikit aja satu pertanyaan. Makasih. Iya nih, Kak Marlin juga sebenarnya punya musuh sih. Musuhnya sama diri sendiri. Gimana ya cara maafinnya, Kak Anselin? Masa diri musuhnya sendiri sama diri sendiri? Sama diri sendiri. Kesel. Oke, cara mengasihi diri sendiri. Iya, berdamai sama diri sendiri. Mengasihi diri sendiri kan ya, kita harus ingat kalau Tuhan aja mengasihi kita. Tuhan yang kita udah berdosa kan, kalau kita berdosa kan kita menyakiti Tuhan. Tuhan aja mengasihi kita, masa kita sendiri buatannya Tuhan tidak bisa mengasihi diri kita sendiri seperti itu? Atau enggak Aunty Villa bisa bantu jawabin Kak? Oke, baik. Mengasihi diri sendiri itu juga perintah Tuhan. Tuhan kan bilang, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi kalau mengasihi diri aja nggak bisa, kita nggak mungkin bisa mengasihi sesama. Itu perintah Tuhan. Jadi kalau kita mau ikut firman Tuhan, kita harus taat kepada firman Tuhan. Karena mengasihi diri sendiri itu juga firman Tuhan. Ya, yang tadi sering jawab. Ya. Udah. Takut sekali ya Kak Villa, berarti kalau belum bisa maafin diri sendiri, belum bisa berdamai, suka ngoceh, suka marah-marah nih ya sama Rin ya. Jadi kurang bisa mengasihi orang lain ya dengan sungguh-sungguh ya. Jadi pengennya bawaannya marah-marah, menyakiti orang lain, menyakiti diri sendiri gitu ya. Waduh, bahaya ya. Betul sekali. Makanya kita harus mengasihi Tuhan yang pertama, mengasihi sesama seperti diri sendiri, seperti kita mengasihi diri sendiri, karena itu firman Tuhan. Kita harus mengasihi diri sendiri dulu, kita menerima kasih Tuhan, baru kita bisa mengasihi orang lain. Oke? Thank you Kak Marlin. Terima kasih Kak Anselin, Kak Villa. Oke, dilanjutkan sama Kak Magda ya.
Iya, terima kasih Kak Anslin. Wah, luar biasa ya renungannya. Mengajarkan kita untuk mengasihi, nggak hanya mengasihi teman yang baik sama kita, juga mengasihi teman-teman yang mungkin suka usil ya sama kita ya. Kita belajar memaafkan ya. Oke, nggak kerasa nih kita udah di penghujung komsel hari ini. Siapa nih yang mau titip doa? Ada yang mau titip intensi doa? Coba. Pelan-pelan ya, Kak Marlin. Ini dulu, ketik dulu. Yang Oke. mau present. Pertama, Dave dulu. Oke. Pelan-pelan ya, Dek. Yuk. Semoga nilai tes Dev baik. Dave berdoa agar nilai tes Dev bagus. Nilai ujian bagus. Oke. Siapa lagi? William, silakan. Oke. William berdoa. I pray that my family can heal from the sickness, from the coughing, from the sneezing, and any sickness that we have right now. I pray so that we can all stay healthy. Dan semuanya, sebentar. Semuanya sehat. Oke. Lanjut. Silakan, Gaby. Buat besok PAS Mandarin. Berdoa agar nilai ujian. Oke. Oke, lanjut. Untuk ini ada chat dari Eleanor, semoga nilai PAS aku bagus. Berdoa semoga ujian nilai nilai ujian Oke, habis ini lanjut. Sky dulu ya, silakan Sky. Sky berdoa untuk agar musuh Sky bisa menjadi teman setelah ini. Berdamai dengan Sky dan jadi teman. Oke, lanjut. Habis ini Sasa. Sasa berdoa. Sasa berdoa agar nilai ujian Sasa besok bisa dapat nilai bagus dan Dede pileknya sembuh. Piho sembuh ya. Oke. Habis ini Satrio silakan. Satrio. Semoga kerjaan Satrio udah nggak keluar garis lagi dan nilainya bagus. Dapat nilai bagus. Ini ada chat dari Dylan. Semoga aku bisa ujian virtual dan pemetikan nilai untuk seni tali hari Selasa berjalan lancar. Nah, ujian virtual. Sebentar ya. Oke. Silakan Annabel. Semoga besok ujiannya lancar dan hasilnya bagus. Hasil ujiannya bagus. Oke. Silakan Michael yang terakhir. Pada yang I hope that I get a lot of Lego Ninjago. I hope I get a lot of Lego Ninjago. What's that, Lego and
It's Ninjago. It's a toy. It's a toy. Itu toy. Mainan. Oke. Oke, makasih. Terima kasih. Apakah ada yang mau ada intensi lain, permohonan lain yang mau didoakan? Ayo. Mungkin Marcel besar, Marcel kecil, Kak Anselin, Cleo, Cheris, Kak Marlin berdoa untuk semua adik-adik PH Kids sehat dan apa coba? Selalu senang berdoa. Baik yang masih suka ikut PH Kids maupun sudah tidak ya. Amin. Saya ada intensi Kak Malin. Oh boleh. Semoga saja saya bisa berdamai dengan dunia. Berdoa agar Kak Marlin juga deh sama-sama Marcel. Thank you. Berdoa agar berdamai dengan diri sendiri. Oke. Marcel Junior, silahkan Marcel. Mudah-mudahan nilai aku pas ujian dapat bagus. Aku selalu sehat. Sehat selalu. Oke. Thank you Marcel. Ada yang lain? Ayo. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa penutup. Kak Malin bisa desain tidak? Oh iya, siapa yang doa penutupnya siapa ya saat ini? Saya. Oh iya, baik sebentar ya. Tapi bisa dikirim ke Aunty Magda atau saya? Oke, sebentar. Oke. Baik. Dikirim ke chat Marcel langsung ya? Chat Zoom ya? Chat privately. Oke. Oke, sip. Oke. Oh, ini udah. Oke. Oh ya, oke. Oke, teman-teman semuanya dan kakak-kakak rohani, marilah kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih sudah memperbolehkan kami untuk mengikuti Kamsa PH Kids hari ini. Tuhan, sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami. Kami mungkin masih harus belajar. Kami juga mau ingin istirahat. Mungkin ada juga kami mau makan dulu kalau yang tadi belum. Tuhan, selalu berkatilah dan sertai kami dalam semua kegiatan-kegiatan kami. Tuhan, Dave berdoa agar nilai ujiannya bagus. Tuhan juga bantulah William agar keluarganya dapat dilindungi dari segala penyakit dan semuanya sehat selalu. Gaby juga berharap agar nilai ujian bahasa Mandarinnya bagus dan Eleanor berdoa agar nilai ujiannya bagus. Sky berdoa agar musuh Sky bisa berdamai dengan Sky dan menjadi teman baik. Sasa berdoa agar nilai ujian Sasa besok dapat bagus dan Riho juga dapat sembuh dari penyakit sakit. Satrio berdoa agar mendapat nilai bagus. Dion berdoa agar hasil ujiannya bagus dan seni tari hari Selasa berjalan lancar. Annabel berdoa semoga hasil ujiannya bagus. Michael berdoa agar dapat mainan. Kamalin berdoa buat adik-adik PH Kids yang suka ikut PH Kids maupun yang tidak sehat selalu. Dan semangat berdoa selalu. Marcel dan Kak Malin berdoa agar bisa berdamai dengan diri sendiri. Marcel berdoa agar nilai ujian dapat bagus dan diberi kesehatan selalu.
Tuhan, inilah doa-doa dari umat-Mu, Tuhan. Dengarkanlah doa kami dan semoga semuanya dapat terwujud dalam nama-Mu. Tuhan, kami tutup doa kami dengan doa yang diajarkan oleh anak-Mu sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah segala seperti kami pun yang mengampuni kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Oke. Udah pada gaya bisa. Siapa yang ambil foto? Gak akan bisa kayaknya ini. Aku aja deh kalau gitu. William udah angkat tangan. William, oke, baik. William. Apa? 3, 2, 1, cheese. Right, good. Thank you, William. Thank you. Welcome. Terima kasih adik-adik semuanya. Selamat malam. Everyone. Bye-bye. Selamat malam. Bye semuanya. Bye. Tuhan memberkati dan menyertai. Everybody. Amin. Bye. Recordingnya di stop ya. Recordingnya ya. Bye. Jadi siapa yang record ya?